salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin alaman bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة
حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب محين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra. Inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnihi. Inna Allaha bin-nasi lara'ufur rahim. Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm. Wa ma lil-zalimina min nasir. Wa idza tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar yakaduna yalquna bil ladzina yatluna 'alayhim ayatina. Qul afaunabbi'ukum bidharrin min dhalikum an-nar wa'ada Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'un min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumudh dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu du'fat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrihi inna Allaha laqawiyyun
بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. 49 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Katakan ya Muhammad, wahai manusia, innama ana lakum nadhirum mubin. Aku diutus, sesungguhnya aku diutus kepada kalian semua sebagai nadhirum mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Jadi peringatan itu ada dua, peringatan tentang siksaannya Allah dan peringatan tentang nikmatnya Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka apabila orang-orang yang beriman tadi berbuat amal soleh, lahum maghfirah, bagi mereka semua adalah ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rezeki yang banyak, yaitu di dalam surga. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, yang menentang ayat-ayatnya Allah, atau melemahkan atau menggemboskan perjuangannya Rasulullah, ulaika ashabul jahim, maka bagi mereka ashabul jahim, menjadi penghuni neraka jahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Dan kami tidak utus sebelum engkau ya Muhammad min rasulin, dari golongan rasul, wala nabiyyin, dan juga dari golongan para nabi, illa idza tamanna, kecuali mereka punya keinginan, punya tujuan. Jadi Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para nabi, semua punya tujuan, punya cita-cita. Apa bedanya antara rasul dengan nabi? Kalau rasul itu dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi, dia diberikan wahyu oleh Allah, namun untuk dirinya sendiri. Itu bedanya nabi sama rasul. Rasul juga mempunyai kitab suci, sedangkan nabi tidak mempunyai kitab suci. Rasul bisa melihat malaikat, sedangkan nabi tidak bisa melihat malaikat.
Al-qassaitonu fi umniyati. Ini sudah. Al-qassaitonu fi umniyati, dan dimasukkan oleh setan kemana? Ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya para nabi. Umniyati, keraguan-raguan, pesimis, ke dalam hatinya para rasul, ke dalam hatinya para nabi yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai tujuan mulia tadi, dimasukkan oleh setan ke dalam hatinya untuk supaya para nabi, para rasul tadi mempunyai hati yang ragu, yang pesimis. Ini rasul, ini nabi, masih digoda oleh setan supaya perjuangannya tadi, supaya pengorbanannya tadi untuk menegakkan kalimat tauhid masih dibuat ragu oleh setan. Apalagi kita, rasul, nabi, digoda oleh setan supaya di dalam hatinya ada pesimis, ada jiwa pesimis, ada jiwa keraguan-raguan. Dari golongan nabi, dari golongan rasul saja masih ada godaan dari setan agar kita pesimis. Apalagi kita umatnya. Ditanamkan keraguan-raguan di dalam jiwanya. Jadi sampai misalkan punya tujuan yang mulia, punya cita-cita yang besar, kadang di hati terlintas keraguan-raguan. Terlalu tinggi cita-citamu itu, kurangilah, gak usah terlalu itu. Kamu punya cita-cita seperti itu terlalu besar, kamu gak akan mampu. Kadang di hati ada jiwa yang berkata seperti itu, yang membisikkan ke dalam hati kita keraguan-raguan seperti itu. Kamu dengan penghasilan seperti itu gak akan kamu akan bahagia, gak akan kamu mencapai cita-citamu, itu gak akan. Kadang di hati kita terlintas seperti itu. Memang hidup ini memang butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan. Dan kalau kita mantap di dalam hati, kita beriman kepada Allah, kita yakin dengan pertolongan Allah, pasti cita-cita kita itu tercapai. Memang tugasnya setan menanamkan di dalam hati kita sifat pesimis, keraguan-raguan, agar cita-cita kita, tujuan kita yang mulia tadi tidak tercapai. Minimal tercapai tapi tidak sempurna. Itu tugasnya setan. Fayansahullah, dan Allah menghapus mayulkis syaitonu, keraguan-raguan, pesimisme yang ditanamkan oleh setan tadi. Jadi Allah itu menghapusnya. Itu untuk para rasul dan para nabi. Apakah kita bisa, Pak? Bisa. Kita kan bagian dari umatnya. Yang penting kita beriman sama Allah, betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, betul-betul bertakwa. Sama fayansahullah, Allah akan menghilangkan sifat pesimisme tadi, Allah akan menghilangkan sifat keraguan-raguan tadi yang ditanamkan setan di dalam hati kita. Tsumma yuhkimullahu ayatih, dan Allah juga akan menegakkan, Allah akan memantapkan di dalam hati kita ayatih, kuasaannya, kekuatannya, keagungan Allah, kekuasaan Allah di dalam hati kita. Allah akan teguhkan itu. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.
liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnah, dan menjadikan ma barang yulqis syaitanu yang ditanamkan oleh setan berupa keraguan tadi, berupa sifat pesimis tadi, fitnatan, sebagai ujian, sebagai fitnah, lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada sebuah penyakit. Jadi setan ini menanamkan keraguan tadi, menanamkan sifat pesimisme tadi itu bisa berhasil tatkala orang itu di dalam hatinya ada sebuah penyakit. Di dalam hatinya ada sebuah maradun, ada sebuah penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan juga hatinya kaku, mati. Jadi yang dimasukkan oleh setan, yang digoda oleh setan, yang tergoda oleh rayuan setan itu adalah orang yang di dalam hatinya ada sebuah penyakit, dan di hatinya ada sebuah hatinya tadi keras, hatinya tadi kaku, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa. Wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Siapa sih yang hatinya ada penyakit itu? Siapa sih yang keras hatinya itu? Wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang yang hatinya ada penyakitnya itu dan keras hatinya itu adalah adz-zalimina lafi shiqaqin ba'id. Orang yang mendolimi dirinya dengan cara apa? Meneguhkan di dalam dirinya permusuhan terhadap sesama. Jadi kalau ada di dalam hatinya itu jiwa permusuhan terhadap sesama, itu yang dibuat apa sama setan? Dibuat bahan ujian, dibuat bahan fitnahan, sehingga mereka itu mau terhadap rayuan setan. Jadi kalau ada seseorang yang mendolimi dirinya dengan sungguh-sungguh, di dalam dirinya itu ada jiwa-jiwa permusuhan dengan sesama, itulah melambangkan bahwa hatinya ada penyakit dan hatinya kaku atau keras. Itu bahan empuk itu bagi pasukan setan untuk mengujinya, untuk mengajaknya supaya hidupnya selalu pesimis, supaya hidupnya selalu dalam keraguan-raguan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Lain halnya kalau orang itu waliya'lamal ladzina, orang itu diberi ilmu, diberi pengetahuan oleh Allah, dikasih kecerdasan spiritual oleh Allah, annahul haqqu min rabbikum, sesungguhnya ilmu yang didapatnya itu adalah hak, adalah benar dari Allah.
fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum, maka berimanlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu berupa Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Wa innallaha lahadil ladzina amanu, dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk terhadap orang-orang yang beriman ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Namun kalau kita kembali ke surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat menjadi rukunnya sholat, tatkala kita minta petunjuk kepada Allah, minta diberikan jalan yang lurus, kata-katanya bukan ila siratim mustaqim, tapi ihdinas siratal mustaqim. Memang semua petunjuk itu dari Allah, namun yang kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdi ila siratim mustaqim, bukan, tapi ihdinas, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, bukan kepada jalan yang lurus, tapi berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kalau kata-kata di sini, ayat di sini ada ila siratim mustaqim, sedangkan dalam doa kita di surat Al-Fatihah gak ada ilahnya. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim tadi adalah kita menginginkan, membutuhkan Allah menyertai kita dalam jalan yang lurus. Jadi minta antar kita sama Allah itu, bukan cuma ditunjuki saja, tapi ditemani. Kalau sampean misalkan ada orang nanya jalan sampean, Mas, jalan Tombro mana Mas? Oh, ini lurus, nanti ada perempatan, belok kanan, itu ikan Tombro. Itu sampean menunjuki jalan. Namun tatkala ada orang nanya sama sampean, Mas, ikan Tombro mana Mas? Oh, ayo tak antarkan. Lebih enak mana? Ditunjuki atau diantarkan? Diantarkan. Jadi kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Maksudnya kita itu menginginkan bahwa Allah ikut serta bersama kita. Lebih mudah atau lebih sulit kalau Allah ikut itu? Lebih mudah. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Ini kebalikannya orang yang beriman tadi. Wala yazalul ladzina kafaru, dan Allah tidak menurunkan bagi orang-orang yang kafir kecuali apa? Fi miryatin minhu. Terus ada keraguan-raguan di dalam jiwanya, hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, sampai hari kematiannya, sampai hari kiamat datang, mereka tetap dalam keadaan ragu. Sa'ah itu bisa dimaknai hari kiamat kubro, namun kata Rasulullah sa'ah itu lebih identik, lebih dekat, lebih mantap kalau dimaknai sa'ah itu hari kematian kita, kiamat sugro. Au ya'tiyahum adzabu yaumin akim, sampai mereka lalai, tidak sadar bahwa mereka sudah berada di adzabu yaumin akim, di dalam siksaan Allah di hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang ingkar terhadap petunjuk dari Allah, mereka akan tetap berada dalam keraguan-raguan sampai mereka itu mati, sampai mereka itu
meninggal dunia tetap dalam keraguan-keraguan. Berarti apa maknanya ini? Berarti orang yang tidak percaya, orang yang ditutup hatinya oleh Allah, mereka hidupnya tidak tenang, tidak tentram, tidak sakinah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu dari siapa tadi? Pesimisme itu dari siapa tadi? Dari setan. La yaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Allah yang menciptakan keraguan-keraguan tadi, Allah yang menciptakan sifat pesimisme tadi, tapi perantara setan. Memang tugasnya setan untuk menyebarkan fitnah. Memang tugasnya setan untuk membuat hati kita ragu. Dikasih kekuasaan udah setan, perjanjian udah dulu sama bosnya setan, yaitu iblis. Sampai itu harus hati-hati sama setan. Kalau sampai tergoda, berarti fi qulubihim maradun, berarti di dalam hatinya sampai ada penyakit, atau wal qasiyati qulubuhum, atau hatinya sampai keras, tertutup, gak mau petunjuk dari Allah. Gampang itu untuk digoda sama setan, untuk diajak sama setan. Contoh konkretnya seperti apa, Pak? Wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang yang mendolimi dirinya, yang ada di dalam hatinya adalah sifat-sifat permusuhan bagi sesama. Berarti itu sudah menjadi pasukannya setan. Setan itu menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian terhadap sesama anak cucu Adam. Memang akan digelincirkan oleh setan. Setan sudah berjanji, iblis sudah menandatangani kontrak sama Allah, akan menggelincirkan anak cucu Adam untuk sama-sama diajak ke dalam neraka. Dengan cara apa? Lafi shiqaqin ba'id, ditanamkan di hati seseorang itu sifat permusuhan bagi sesama, sifat kebencian, sifat hasad, dengki, akhirnya berubah menjadi sebuah penyakit yang luar biasa, sulit untuk dihilangkan kalau enggak diberi petunjuk oleh Allah, sulit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Walladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau hati mereka sudah tertutup, hati mereka udah keras, diberi petunjuk, enggak diberi petunjuk, mereka tetap tidak akan beriman. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, semoga penyakit yang ada di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah, sifat keraguan-keraguan terhadap Allah dihilangkan, sifat pesimis dihilangkan oleh Allah, dan hati kita dilemaskan oleh Allah, enggak dibuat kaku oleh Allah. Dan sifat yang zalim, mendolimi diri sendiri dan orang lain, dan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat hasad, dengki, marah, benci, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna